Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil riset saya, yaitu skema luar negeri dengan judul Pembelajaran Outdoor STEM melalui Ethnomathematics untuk membangun perilaku representasi matematis mahasiswa di Indonesia dan di Malaysia. Dan saya sebagai ketua peneliti itu Yulianti Arisman, Resmi Darni sebagai anggota dan Sri Alniati. Serta mahasiswa adalah Viola Ramasari dan Intan Permatasari, serta mitra luar negerinya adalah Mas Lini binti Adnan, itu dari UPSI. Permasalahannya adalah representasi matematis masih rendah. Nah, setelah dikaji dan dianalisis, ternyata kebanyakan penelitian itu menekankan pada dimensi kognitif tanpa memperhatikan afektif dan psikomotor secara bersama-samaan dan meta representasional dalam ilmu pendidikan disebut dengan perilaku. Nah, pada penelitian ini akan mencoba mengkaji perilaku representasi matematis dan kemudian dicarikan solusi jika rendah untuk membangun perilaku tersebut. Nah, solusi yang direncanakan itu adalah yang tepat dan berdasarkan kajian ahli adalah merancang pembelajaran outdoor STEM berbantuan MCM di Indonesia dan di Malaysia. Nah, metode penelitiannya adalah yang pertama analisis kebutuhan, observasi di UNP dan di UPSI dulu tentang budaya-budaya mereka serta silabus dan sebagainya. Analisis ke kurikulum yang ada di mata perkuliahan geometri pada UPSI dan di UNP. Kemudian analisis guru dan siswa di mana di sini adalah dosen dan mahasiswa UPSI dan UNP. Kemudian untuk mengembangkan rubriknya melakukan eh, 4 tahapan, yaitu refleksi, listing, pengelompokan, dan aplikasi. Kemudian untuk analisis konsep menyusun materi-materi pada materi geometri untuk satu subtopik pada mahasiswa UPSI dan UNP. Kemudian untuk membuat rubrik perilaku representasi matematis itu dikembangkanlah sebuah permasalahan terlebih dahulu. Ada di sini 2 permasalahan di screenshot yang terlihat dan itu sudah divalidasi kepada pakar dan direvisi. Ini bentuk pertanyaannya ada 5 ya. Kemudian ini sudah divalidasi dan direvisi. Kemudian setelah itu kita melakukan proses wawancara kepada siswa, mahasiswa di UPSI dan di eh, UNP untuk melihat klasifikasi perilaku mereka. Ini adalah rubrik yang sudah kami kembangkan dengan tahapan 4 fase, di mana kognitifnya kita beri nama ada 3 kategori, ekasia dan diagnoia dan intelektus, dan masing-masing ada operasionalnya. Begitu juga mental representatif, psikomotorik, dan afektif. Nah, kemudian kita lakukan wawancara tadi kepada siswa di Indonesia dan Malaysia, diberikan tes tadi representasi matematis diwawancarai, kemudian dilihat perilaku dari masing-masingnya dan diperoleh di Indonesia itu adalah untuk kemampuan ya, eh, height-nya 15,8%, mediumnya 68,4% dan low-nya 15,8%. Sedangkan di Malaysia height-nya 17,6%, medium 70,6% dan low-nya 11,8%. Nah, kemudian untuk mengatasi itu yang rendah tersebut, maka diberikanlah MCM ya, eh, di mana terlebih dahulu perangkatnya itu dicari validitasnya dengan menggunakan ICANN dan dengan batas 0,75 dan kemudian dimasukkan kepada akuratif para ahli dan baru setelah akurat dilanjutkan kepada proses pembuatan. Ini adalah bentuk map city map-nya. Ini trial yang dibuat di Indonesia itu di Museum Aditya Warman di Masjid Raya Sumatera Barat. Kalau yang di UPSI adalah bangunan di sekitar bangunan lama Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pada saat proses pelaksanaan penerapan MCM dimulai dengan inquiry dulu, di mana mahasiswa diingatkan kembali tentang rumus-rumus dari bangun datar, baik itu lingkaran maupun bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, dan sebagainya, diingatkan kembali terlebih dahulu di kedua kelas mahasiswa di kedua negara. Lalu melakukan eksplorasi pada tugas MCM yang diberikan. Ini adalah bentuk eksplorasi pada Masjid Raya dan Museum Aditya Warman yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah bangunan-bangunan di UPSI.
ada bangunan-bangunan bersejarah mereka, itu ya ada di sekitar masjid, kemudian bangun SKTM dan lain-lain. Ini bentuk bangunan SKTM-nya, kemudian ini Surau Nur Upsi. Dibuatlah bentuk-bentuk proyek yang ada di sana. Kemudian mahasiswa mengukur dan mencari jawaban terhadap proyek-proyek pada MCM. Ini terlihat pada gambar di Indonesia dan di Malaysia. Kemudian mereka bereksperimen mencari budaya lain selain daripada proyek di MCM. Yang dapat di Indonesia ada kelompok di Tewarman mulai dari bangun ruang berupa prisma, di Salapan, wadah tradisional, sukata, afek mengentuk, tebak perhiasan dan sebagainya. Kemudian di Malaysia juga gedung UPSI, Rumah Zabah, Minum Project, Masjid Zaitun, bentuk bangunan di UPSI juga sudah dieksplorasi oleh mahasiswa dan dicari etnomatikanya ini observasi di Museum Adat Tewarman. Kemudian ini adalah di Museum UPSI yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di UPSI. Kemudian setelah itu mereka direfleksi, ini adalah presentasi kelompok di Indonesia dan di Malaysia mempresentasikan etnomatika yang telah mereka peroleh melalui kegiatan MCM. Nah, kemudian analisis propes- reps- retrospektifnya, kemudian value-nya kurang dari 0,05, artinya pembelajaran ini efektif ya untuk meningkatkan representasi matematis. Begitu juga dengan diberikan angket mulai dari self-efficacy, perceived learning, motivation, attitude tuh, mendapatkan yang cukup tinggi juga signifikan, di mana semuanya adalah baik. Nah, diskusi dari ini bahwa MCM itu banyak mendukung dan menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan representasi matematis. Kemudian luaran ini sudah dipublikasi dan sudah publish di jurnal Q1 JME dan luaran tambahan ini untuk mengembangkan rubrik saja ya, rubrik representasi matematis luaran tambahan yang untuk pelaksanaan MCM-nya sedang dilakukan draft pada tetapi di kontrak penelitian hanya satu buah luaran Q1 dan itu sudah terpenuhi. Mungkin itu uraian singkat dari penelitian kami untuk skema luar negeri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.